Pemirsa, tim Reserse Polda Sumsel memanggil Herianti, anak pengusaha asal Aceh, Aki Ditio, siang tadi. Pemanggilan Herianti terkait pemberian sumbangan COVID-19 senilai 2 triliun rupiah yang belum juga cair. Herianti, anak pengusaha asal Aceh, Aki Ditio, memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan terkait pemberian bantuan Aki Ditio sebesar 2 triliun rupiah yang kini belum ditepati. Selain Herianti, polisi juga memeriksa Profesor Hadi Darmawan yang statusnya sebagai saksi karena turut mengantarkan uang bantuan simbolis senilai 2 triliun rupiah bersama Herianti yang diserahkan ke Kapolda Sumatera Selatan pada tanggal 26 Juli lalu. Profesor Hadi Darmawan mengatakan dirinya belum tahu atau melihat adanya bantuan 2 triliun rupiah dari Herianti. Dia mengantar kepada saya, uang itu ada. Terus gimana tuh? Prof pernah melihat bentuk fisik uangnya? Belum. Nah sekarang Profesor, dan ini ternyata uangnya tidak ada. Menurut Profesor perlu minta maaf nggak ke masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia? Ya kalau tidak ada ya kita maaf. Hingga sore tadi polisi masih memeriksa Herianti dan Profesor Herdi. Belum ada klarifikasi lebih lanjut terkait sumbangan bernilai fantastis tersebut. Di Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainews melaporkan. Pemirsa, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan menegaskan pemanggilan Herianti, anak pengusaha asal Aceh, Aki Ditio, terkait pemberian sumbangan senilai 2 triliun rupiah siang tadi bukanlah penangkapan. Dan berikut cuplikan dialog di program iNews sore tadi. Terkait dengan saudari Herianti itu kita tidak melakukan penangkapan, ya. Jadi yang bersangkutan kita undang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait dengan penyerahan bantuan kepada Bapak Irjen Pol Eko Indra Heri sebesar 2 triliun. Orang yang menerima sumbangan sifatnya pasif, menunggu. Maksudnya menunggu adalah beliau menunggu kapan dana tersebut diserahkan. Oke. Kemudian dari keluarga Aki Ditio membuat pilet giro yang jatuh tempo pada hari ini, ya, pada tanggal 2 Agustus akan terjadi jatuh tempo pilet gironya. Namun sampai dengan pukul 14.00, ya, pilet giro tidak bisa dicairkan. Nah sehingga beliau mengundang, jadi bukan menangkap, ini perlu kita klarifikasi. Jadi beliau mengundang Ibu Herianti beserta Profesor Dr. Hadi Darmawan untuk datang ke Polda, memberikan klarifikasi kepada kita terkait dengan rencana pencairan bilet giro tersebut. Begitu Mas Pandi? Oke, klarifikasinya apa dari Bu Herianti maupun dari Pak Haryadi tadi? Akankah uang ini 2 triliun ini akan cair, Pak Supriyadi? Tetap akan cair 2 triliun rupiah ini? Jadi sampai dengan saat ini Mas Pandi masih dalam proses memberikan klarifikasi. Jadi masih dilakukan pendalaman oleh Ditkrim Polda Sumatera Selatan. Jadi sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 2,5 jam, ya, masih kita mintakan klarifikasi dan kita masih belum mendapatkan hasil dari Pak Ditkrim karena beliau sampaikan bahwa masih dalam proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap. Kita ke informasi seorang pencuri yang dikepung warga setelah ketahuan beraksi di permukiman. Pencuri sempat bersembunyi di dalam penampungan air salah satu rumah warga, namun ketahuan. Kejar-kejaran antara warga dan pencuri terjadi di perumahan Kedamaian Permai 2, Palembang, Sumatera Selatan. Warga mengepung pencuri yang ketahuan beraksi di salah satu rumah dan kabur ke atap. Setelah 3 jam, pencuri yang ternyata residivis ini akhirnya tertangkap sedang bersembunyi di salah satu penampungan air milik warga. Pertama terekam CCTV, setelah itu kita cross check ke sana. Ternyata benar. Ternyata benar, dia ada di atas rumah. Ada di atas rumah, saudara, ya. Dia kita suruh turun,
dia nggak mau. Jadi seluruh atas rumah itu diputarnya lari. Jadi kita kejar, dalam hampir 3 jam kita kejar di atas rumah itu. Dapatnya di mana, Pak? Dapatnya turunnya di sini lah. Ya, sembunyinya di mana, Pak? Sembunyinya di dalam tetmon. Oh, bersembunyi di dalam tetmon ya? Itu berisi air penuh itu tetmon itu. Pencuri ini langsung dibawa ke kantor polisi. Setelah diperiksa, pelaku ternyata telah mencuri di komplek yang sama 2 kali, namun aksinya yang ketiga berhasil digagalkan warga dan sekuriti perumahan. Dia adalah residivis. Ya, sudah pernah ditahan sebelumnya 2 kali, sebanyak 2 kali. Itu kasus apa, Bu? Itu kasus yang sama. Ya, informasinya di komplek yang sama juga tuh, Iya, ya? di komplek dan lingkungan yang sama. Untuk modusnya seperti biasa, dia beraksi seorang diri. Namun untuk hari ini sendiri ya, sendiri dengan perlengkapan seadanya, melihat rumah kosong, situasi yang tidak disangka bahwa akan termonitor oleh CCTV. Dalam aksinya, pelaku selalu masuk dari atap rumah. Pada 2 aksi sebelumnya, pencuri berusia 42 tahun ini berhasil mencuri laptop dan pakaian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menangkap 9 penganiaya pasangan suami istri di Desa Petodaan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Para pelaku menganiaya Pak Sutri secara keji karena dianggap memiliki ilmu guna-guna. Polres Palalawan menangkap 9 tersangka pelaku penganiayaan Pak Sutri secara keji. Mereka melaksanakan aksinya karena Pak Sutri tersebut dianggap memiliki ilmu guna-guna sehingga menyebabkan anak para tersangka sakit. Akibat penganiayaan, istri korban tewas dan dikuburkan secara tidak wajar oleh pelaku. Sementara sang suami mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Palalawan. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa cangkul, parang, pisau, dan kayu. Ya, masing-masing berbeda semuanya. Ya, ada otaknya juga, ada yang pengikat, ada yang bagian pemukul, ada juga yang menuduh. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Palelawan Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda iNews Malam akan kembali dengan informasi terkait kata corona yang dianggap haram diucapkan masyarakat Madura.